warahmatullahi wabarakatuh. Acara apel pagi bersama dalam penerimaan peserta PKL lanjutan dan magang di UP Museum Sejarah Jakarta periode Agustus-Oktober 2025 di halaman dalam Museum Sejarah Jakarta, Museum Sejarah Jakarta, Rabu 3 September 2025. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama itu ada pembukaan, dilanjutkan menyajikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan laporan pelaksanaan magang dan PKL bersama Papi Alex. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di halaman yang menyejukkan hati ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Hajah Esti Utami selaku Kepala UP Museum Sejarah Jakarta dan juga Bapak Wira ya. Namanya panjang Bapak Bambang Wira ya. Beliau ini berapa lama juga di sini ya. Selamat pagi Pak Wira. Kemudian Ibu Arnita ya, Istiqomah Arnita. Jadi beliau selalu istiqomah dalam hal beribadah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping atau pembimbing, pembimbing. Yang saya hormati Bu Mita selaku Kasatpol Museum Sejarah Jakarta, Pak Wira selaku Kasat Laksarpras Unit Pengelola Museum Kesejaraan Jakarta, serta teman-teman dari bagian edukasi Pengelola Museum Kesejaraan Jakarta. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di Museum Sejarah Jakarta dalam rangka penerimaan ya Pak Alex, penerimaan peserta PKL. Kalau yang magang juga baru apa sudah mulai sebelum baru? Oh, sebulanan. Tapi udah di sini apa daring juga kayak yang PKL? Oh, oke. Kemudian juga para peserta PKL lanjutan dan magang lanjutan tentunya selaku mewakili unit pengelola, saya mengucapkan selamat datang di Museum Sejarah Jakarta untuk yang baru, kemudian yang lanjutan juga selamat datang kembali ya, setelah kemarin ada peristiwa demo yang mungkin ada beberapa hari yang kalian tidak hadir di Museum Sejarah Jakarta. Bapak Ibu guru pembimbing juga
baru ya juga peserta magang. Mungkin saya infokan ya bahwa museum adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Jadi selain menjalankan fungsi tersebut, museum juga memiliki tugas dalam pengkajian, memberikan pendidikan atau edukasi serta kesenangan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya saya selalu setiap kali saya mendapat surat ada permohonan untuk PKL atau untuk magang itu, saya selalu antusias, selalu gembira menerima semuanya, meskipun tadi Pak Alex bilang terlalu banyak gitu ya. Kadang-kadang memang terlalu kebanyakan karena satu sekolah kadang-kadang sampai ada murid yang bertambah dalam kegiatan. Tapi kenapa saya antusias karena kegiatan ini juga sekaligus dapat membantu kami dalam tadi itu melaksanakan fungsi dan tugas kami, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam kami mengkomunikasikan koleksi kami kepada masyarakat, khususnya kepada pengunjung museum yang berada di bawah pengelolaan unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Yaitu ketika nanti kalian memberikan guiding atau memberikan pemanduan kepada pengunjung, ketika kalian mempraktekkan hal-hal yang telah kalian pelajari di baik dari sekolah ataupun kampus kalian, tentunya setelah diberikan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi kepada kita semua yang telah hadir di halaman yang sejuk ini. Sebelumnya untuk pesan dari saya mewakili PKL lanjutan teman-teman 35 orang ini, yang pertama-tama saya merasa sangat senang, sangat bangga dan juga tentunya bahagia. Kenapa? Karena sebelumnya kalau misalnya di sekolah itu hanya berupa teori-teori, tapi di museum ini kami telah melaksanakan praktik-praktiknya sesuai dengan apa yang seharusnya untuk pelayanan kepada pengunjung. Untuk pesannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang ke Museum Sejarah Jakarta. Yang terhormat anak-anak dari Ibu seperti saya, serta anak PKL yang baru dan rekan-rekan saya PKL lanjutan serta yang magang sini. Ya, perkenalkan, nama saya Radiaska Arif Manila, boleh dipanggil Kak Aska aja. Saya juga sini, baru sebulan. Ya, jadi kakak berkuliah di Universitas Binasamarga Informatika, lebih tepatnya di Kelapa Salemba. Saya prodi sastra Inggris, jadi oleh karena itu saya dan rekan-rekan magang saya ditugaskan selanjutnya untuk memandu turis asing. Jadi ketika misalnya anak-anak PKL baru minta arahan untuk lebih tepatnya untuk jadi pintar di dalam cara memandu orang asing, bisa tanya-tanya ke rekan-rekan saya atau mungkin saya tidak bisa. Untuk kesan saya selama sebulan ini, jujur awalnya memang ada pressure gitu. Ini bukan zona aman saya gitu di kerja ini, tetapi makin lama dalam makin hari setelah mempelajari satu persatu sudah mulai terbiasa, alhamdulillah, dan serta ya sudah bisa memandu sendiri ujung-ujungnya. Saya alhamdulillah senang-senang, dan teman saya juga bisa senang-senang di sini serta PKL lanjutannya juga. Pesan saya untuk para adik-adik yang PKL baru, berkomunikasi, karena komunikasi itu penting dalam pemagangan. Jadi nggak usah takut ngomong, of course kita agak ragu di awalnya. Oke, kamu bilang nggak takut, jangan takut ngomong. Oke, you can try for English language. Please, you can expand this museum. Tepuk tangan dong. Kita tobat dong, ya. One collection. One koleksi, satu koleksi. So we are now in the second floor, which is the Solomon Room.
pictures above, because this building was also used as the court of justice, so they put a picture that shows about the justice. Wow, inilah Ibu perbedaan antara Nasar dan PKL. Ternyata lebih halusan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Museum, Ibu Kasatto, dan jajaran pembimbing pemandu wisata, Pak Alek beserta rekan-rekannya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak Guru dari perwakilan sekolah, baik universitas maupun serta yang telah menghadiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih, kita bersama-sama sudah berada di rumah ini, ruangan terbuka, insya Allah sejak memang benar-benar sejuk ya. Anak-anakku sekalian, peserta magang yang baru, peserta magang lanjutan, serta peserta PKL lanjutan, terima kasih sudah hadir tepat waktu pada kegiatan ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah semua, Bu. Artinya itu ada linearitas antara sekolah SMK 57 dan SMK-SMK lainnya atau universitas dengan MSJ. Mohon maaf Ibu, Ya. kalau dari lihat wajah Ibu, apa Ibu kakaknya Ibu Mita? Bukan. Kok hampir Ya. sama dari tadi. Ya. Coba kalau lihat hampir sama ya. Kalem-kalem. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu. Salam nama budaya, Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirsya dari SMK Nurul Qalbi. Saya ditunjuk sebenarnya sama Pak Alex ya untuk mewakili guru-guru pendamping PKL periode Agustus Oktober 2025. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Museum Ibu Haja Esti Butani dan Ibu Kasatto, Pak Alex dan Ibu beserta jajarannya. Ucapan terima kasih, kami telah diberi kesempatan anak-anak kami untuk bisa PKL di Museum Sejarah Jakarta. Pesan saya cuma satu untuk siswa kami semua, PKL manfaatkan ilmu yang diberikan dari Museum Sejarah Jakarta. Jangan cuma bolak-balik, tapi manfaatkan. Kalau nggak tahu, tanya dengan kakak pembimbingnya yang ada di dalam Museum Sejarah Jakarta. Itu saja, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari anak-anak kami. Mungkin yang akan saya sampaikan, sabar-sabar menghadapi anak-anak kita karena memang mungkin mereka dalam tahap belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD dan Bapak Guru dari sekolah-sekolah dan adik-adik PKL semua yang kami banggakan. Kalau dari tadi Ibu Museum dan dari Ibu Guru sudah menyampaikan banyak hal ya. Kalau dari saya tentunya bagi nanti ketika adik-adik dan maupun melakukan PKL di PKL dan sejarah Jakarta jika museum lainnya, adik-adik bisa memanfaatkan dengan baik waktunya di sini, menyerap ilmu yang mungkin tidak didapatkan dari sekolah adik-adik semua, sekolah dan kampus adik-adik semua, dan nanti selama di museum ketika ada waktu kosong, adik-adik bisa manfaatkan dengan kegiatan yang baik. Adik-adik bisa mungkin membantu membuat konten di media sosial, kemudian bisa menanyakan ke kakak-kakak pembimbingnya kira-kira apa yang bisa dibantu di museum ya. Jadi ketika tidak ada pembimbing, adik-adik jangan berkelompok terus hanya diem aja. Jadi adik-adik di sini harus aktif. Itu saja sih pesan dari saya. Adik-adik harus aktif lagi, jangan hanya mengikuti arahan dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Universitas ini terdapat 2 lapak kaki gajah yang diyakini bernama Kalata.
Jadi waktu itu adalah sebuah tunggangan dari Raja Purnawama merupakan mimpi kerajaan. Nah, awalnya gedung ini berfungsi sebagai balai kota dan juga sebagai gedung keadilan. Lalu berada di Museum Yogyakarta di Kota Perth. Pedang ini namanya pedang keadilan. Kenapa ini namanya pedang keadilan? Karena pedang ini digunakan untuk mengeksekusi para tahanan yang telah memimpin upacara sebat. Patung Wadi Sujakrama ini adalah pemimpin kedua di Jakarta. Lalu beliau adalah Sakti Padraw. Sakti Padraw ini merupakan simbol atau ini namanya ruangan apa? Pada tahun 1760 sampai 1775. Ya. Nah, Pandepara ini salah satu jenderal itu mengabarkan tentang Raja Solomon yang mengadili dua wanita. Jadi ceritanya begini, ada dua wanita yang merebutkan salah satu bayi. Nah, dulu tuh ada dua hukuman mati. Yang pertama itu digantung dan juga dipenggal TEMS. Itu ada di sebelah Bogor. Katanya kalau misalkan teman-teman percaya itu mitos, kalau misalkan teman-teman peta Jakarta sebelum dijajah sama VOC. Jadi peta ini tuh peta tahun 1619. Ada utusan dari Raja Mataram di sebelah kanan namanya Jaya Rama buat menjadi mata-mata ini dibuat untuk ibu dan anaknya karena dia ditangkap di sini. Jadi masalah jadi ini di sini buat eksekusinya itu sampai dipenggal sampai digantung. Nah, saat mereka mau eksekusi mati, bel di atas gedung kita ini berbunyi 3 kali. Itu menandakan kalau ada eksekusi. Oh iya, masyarakat sekitarnya kalau nah, jadi di masalah ini itu sangat beliau dan begitu. Tapi saya bilang dia itu kayak kapak sama jangkauannya kan bukan buruk. Nah, jadi yang bakal lihat ini namanya berhubung. Yaitu jangkauannya yang buat dari tanah. Nah, kalau yang bentuknya kunci kayak gini itu namanya beliau. Dia yang membuat kapak buat berbulu. Nah, ini. Nah, di ruangan Sarwanda ini tangan kiri kali ini terdapat sebuah angka itu adalah dari kerajaan Sarwanda. Kerajaan Sarwanda itu menganut agama Hindu. Kemudian jadi tuh laki-laki itu dipasri, kakinya diikat. Orang bolos-bolos sering jadi mereka ngomong buang aja di sini, beda di sini, yang punya paham. Jadi di sini tuh banyak terkena penyakit karena kan banyak yang bisa mengundang 1 program semua. Sekarang semuanya itu jadi rumah sakit di Gatot Subroto dan fisikasinya itu memang mundur, tapi karena mungkin Kekaisaran China dari putri Kekaisaran China yaitu yang pertama Confucius. Ini memiliki berat 350 kg dan di kepalanya ini adalah lambang dari naga.
ini tuh menjelaskan tentang pembangunan dari gedung ini. Ini tuh memakai bahasa Belanda ya, artinya gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Hollen. PKL dan magang periode Agustus Oktober 2025